balik lagi sama Reading Vlog Christine Laksana. Kita masuk ke bab yang ke-7. Oke, bab yang ke-7 ini adalah tentang Sandwich Generation. Hidup cuma buat biayain orang tua. Ini kayak ngejalanin hidup buat orang lain. Rasanya kayak hidup ini bukan buat kita lagi. Yuk kita masuk aja. Gue yakin banyak dari kita yang sadar banget sama istilah Sandwich Generation. Ya, hidup di tengah-tengah sandwich generation ini gampangnya kita punya orang tua yang butuh financial support dari kita karena ekonominya kurang stabil. Bukan cuma sekedar bantuan saat mereka perlu, tapi kita yang kebagian tanggung jawab finansial yang lebih early daripada seharusnya. Nggak lebih early juga sama aja sih, sama juga kena gitu. Kita yang baru mulai merintis karir udah harus mikirin biaya buat bulanan buat orang tua di atas, terus nyiapin masa depan sendiri, dan mungkin nanti anak-anak juga di bawah lo. Makanya dibilang kayak sandwich, ketarik ke atas dan ke bawah. Ini kayak ngejalanin hidup buat orang lain. Rasanya kayak hidup ini bukan buat kita lagi. Gimana caranya biar nggak stuck terus di situ? Ya. Jujur aja ini topik yang berat. Kalau lu bilang nggak buat bantuin orang tua, langsung dibilang durhaka. Tapi kalau lu selalu bilang iya, dan kondisinya lu dan orang tua lu belum benar-benar mature, ya lu sendiri yang berantakan. Gini ya, menurut data yang ada, sekitar 50% orang Indonesia sekarang termasuk sandwich generation. Kenapa bisa sebanyak itu? Gue pribadi percaya salah satu faktor utamanya adalah rendahnya literasi finansial yang turun-temurun. Orang tua gue, oma gue, bahkan banyak orang tua lainnya yang nggak punya pengetahuan buat ngatur keuangan. Akibatnya tabungan, tanah, aset, apapun yang dimiliki tanpa punya literasi cara mengaturnya, maka akhirnya habis juga. Gue sendiri tumbuh di keluarga yang ngerasain dampaknya langsung. Omah gue dulunya punya emas dan tabungan cash hampir 200 jutaan lah. Tapi ya semua itu nggak bertahan lama karena orang tua dan paman gue nggak punya kesempatan belajar kemampuan atur duit. Setiap kali ada masalah, solusi mereka ya jual emas dan pakai tabungan. Sekarang tabungan itu udah habis. Dan sekarang gue yang giliran bantu orang tua. Di sisi lain, gue punya panutan Mbak Iroh. Dia ini udah bantuin mama gue dari gue masih kecil banget. Jadi gini, ketika tinggal sama mama di apartemen tua di daerah Mangga Besar, Jakarta, ada sistem di mana 4-5 unit apartemen bisa bayar asisten rumah tangga secara patungan. Dan sistem patungan inilah yang bisa bikin mama gue mampu bayar Mbak Iroh. Karena mama harus kerja. Dari dulu Mbak Iroh punya prinsip, setiap kali dapat gaji, setengahnya langsung ditabung di bank. Nggak pernah disentuh. Kenapa begitu? Karena dia tahu harus ada yang di-save buat masa depan. Bahkan dengan gaji yang ratusan ribu per bulan, dia bisa bantu anak-anaknya cicil rumah di kampung. Dan anak-anaknya juga hidupnya nggak sesusah kayak kebanyakan kita yang generasi sandwich ini. Nih dia ada kasih di black gini, dia bilang salah satu faktor utamanya adalah rendahnya literasi finansial yang turun-temurun. I agree. Orang tua gue, omah gue, bahkan banyak orang tua lainnya yang nggak punya pengetahuan buat ngatur keuangan. Ya, setuju banget. Kita lanjut ya. Kunci berhenti jadi generasi sandwich yang ngerti uang dulu, hitung dulu. Kalau kita mau mutusin rantai sandwich ini, kita harus mulai dari diri sendiri. Gue yakin sebelum mengatur keuangan buat orang tua atau orang lain, kita harus ngerti dulu konsep dasar financial buat diri sendiri. Kita harus belajar cara hitung kebutuhan real orang tua, karena banyak orang tua yang minta duit ke anak tanpa tahu juga berapa angka kebutuhan real mereka. Dan seringnya kita kasih juga tanpa perhitungan. Ini pengalaman gue pribadi sih. Gue hidup bareng mama yang seorang single parent. Gue bantu mama sejak masih kuliah. Jadi udah terbiasa cari uang lebih dulu. Nah, waktu gue lulus, yang gue lakukan adalah ngajak mama ngobrol serius soal ini.
Biasanya kan orang tua bilang, "Nak, bantu mama ya, bulan ini butuh 4 juta buat rumah." Kita langsung aja kasih tanpa mikir. Tapi pernah nggak sih kita breakdown beneran? Di percakapan gue sama mama, ternyata pengeluaran sebenarnya nggak sampai di angka segitu. Ini sesuatu yang mungkin nggak semua orang kepikiran, tapi bener-bener membantu kalau kita tahu hitungan aktualnya. Setelah tahu angka sebenarnya, gue jadi tahu proporsi yang sesuai buat gue bantu dan mana yang bisa gue tabung untuk keperluan gue sendiri. Ini bukan tentang kurang sayang sama orang tua, tapi kalau kita selalu nurutin tanpa hitung-hitung, kita yang berantakan. Mungkin di mata orang lain ini kedengaran kejam, tapi buat gue ini langkah bijak. Karena kalau kita yang adalah sebagai pusat bantuan orang tua akhirnya nggak punya apa-apa, ketika terjadi sesuatu sama orang tua kita, habislah keluarga kita. Nah, terus ini bagusnya dia juga ada kasih lagi, di bold lagi. Dia bilang, setelah tahu angka sebenarnya, gue jadi tahu proporsi yang sesuai buat gue bantu dan mana yang bisa gue tabung untuk keperluan gue sendiri. Good ya, really good untuk kayak diingetin kayak gitu. Kita lanjut ya. Langkah konkretnya, kalau kita benar-benar mau lepas dari generasi sandwich ini, beberapa langkah yang bisa kita ambil. Tambah sumber penghasilan, itu yang nomor 1. Gue percaya satu sumber income gak bakal cukup buat kita yang harus ngurus diri sendiri dan orang tua sekaligus. Jadi selain kerjaan utama, kita bisa cari side job. Bisa mulai dari yang ringan dan fleksibel kayak jadi reseller, kerjaan freelance, atau bahkan ngajar les dan investasi yang stabil. Nah, terus langkah yang kedua adalah dana darurat. Sebagai sandwich generation, punya dana darurat itu wajib hukumnya. Itu bukan pilihan. Idealnya kalau orang biasa mungkin cukup punya dana darurat 4-6 bulan pengeluaran. Kita perlu lebih dari itu, mungkin 10-12 bulan. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngurusin dana darurat buat diri sendiri, tapi orang tua juga. Nah, terus yang ketiga adalah delay gratification. Ini nggak gampang, gue tahu. Teman-teman mungkin udah jalan-jalan, beli barang-barang keren, tapi kita yang sandwich generation harus belajar ngerem. Kita punya prioritas yang lebih mendesak, entah itu buat ngurus pendidikan adik, lunasin utang orang tua, atau kebutuhan pokok lainnya. Nah, terus yang keempat adalah ngobrol dan negosiasi dengan orang tua. Kadang kalau kita nggak terbuka, mereka nggak ngerti juga beban yang kita hadapi. Obrolan ini bisa dimulai dengan diskusi soal kebutuhan real mereka. Biar kita tahu batasnya. Dan percaya deh, semakin kita jujur soal kondisi kita, semakin baik juga hubungan kita. Buat gue ini soal keseimbangan antara berbakti dan realitas. Gue sayang sama keluarga gue, tapi gue juga harus bijak pada akhirnya. Kita gak bisa terus-terusan hidup buat nutupin masalah yang sama tanpa henti. Kalau kita bisa bijak soal finansial dan mulai dari diri sendiri, ada harapan buat generasi setelah kita biar gak ngalamin hal yang sama. Nah, terus yang kelima adalah fokus di proteksi, bukan investasi beresiko besar. Salah satu hal penting, jangan terjebak FOMO buat cari untung cepat atau investasi high risk. Prioritas kita adalah simpan uang dengan resiko kehilangan sekecil mungkin. Proteksi diri dulu, baru bisa mulai pikirin yang lain. Setelah modal kita semakin banyak, baru deh kita boleh diversifikasi dan naikin profil risiko kita pelan-pelan. Kita mungkin nggak bisa kayak orang lain yang bebas explore, tapi kita tetap bisa bangun fondasi finansial yang stabil. Bayangin kayak bangun rumah, kalau bahan bangunannya pas-pasan, satu kesalahan bisa bikin bangunannya roboh. Jadi kita harus lebih defensif dan konservatif secara finansial pada masa merintis. Tapi tenang, perjuangan ini nggak sia-sia. Jadi generasi sandwich mungkin berat, yes berat banget. Tapi kita juga punya pilihan buat berhentiin beban ini. Suatu hari nanti kalau kita berhasil keluar dari lingkaran sandwich generation, ada rasa puas sendiri karena tahu kita yang akhirnya break the chain. Ditambah kemampuan serta habit yang terbentuk ketika ngejalanin proses ini. Oke, yang menarik adalah dia juga bilang di sini adalah jadi generasi sandwich mungkin berat, tapi kita juga punya pilihan buat berhentiin beban ini. Yes, ada pilihan buat ngantiin beban ini. Kita lanjut. Oke,
Untuk next selanjutnya adalah masuk ke bab 8. Kita akan lanjut di video berikutnya. See you!